Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG.
Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan.
kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG,
Gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun
dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak terjadinya
tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota
Kota Sidikalang Kabupaten Dairi pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya.
Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane,
Sulut, kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut. Kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu. Kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada paling yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga dihimpun Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara,
juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papak Barat ini
cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi
terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang.
dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah.
Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan
kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu harus waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papak Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang
berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang Pidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya.
karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu harus waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut.
Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut.
kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa MAK 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang
bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papua Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya.
Ya, memang inilah suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar
6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman
kelautan 21 km ke arah barat daya, dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya,
6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan.
Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah
terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang
Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025,
pagi, berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu. Kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer, namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa
di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak
menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo.
Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang
Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papua Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 Bujur Timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano,
Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5 lewat 4 menit 30 detik WIB, Log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu. Kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah terjadi
kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu harus waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya,
itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang Pidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang Pidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini
belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari
Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data.
Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5 lewat 4 menit 30 detik WIB, Log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo.
Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat
yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer, namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut.
Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun
gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Deiri sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Deiri ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Deiri dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Deiri juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Deiri sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman
13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut.
Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut. Kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu. Kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada paling yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu
gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal.
Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi itu sendiri. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4:10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup
cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita
kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya, mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG,
Gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada paling yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun
dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak
tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di
Kota Sidikalang Kabupaten Dairi di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya.
Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane,
Sulut, kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52 menit 58 detik WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04 menit 30 detik WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara,
juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papak Barat ini
cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang
terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang.
dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah.
Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan
kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papak Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang
berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang Pidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya.
karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut.
Untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut.
kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang
bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papak Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya.
Ya, memang inilah suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar
6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman
kelautan 21 km ke arah barat daya, dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, Log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu. Kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya,
6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan.
Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer, namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah
terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang
Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi itu sendiri. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4, 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025,
pagi, berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di Laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, Log 586 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa
di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga
tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo.
Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita harus selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang
Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papua Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano,
Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data. Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5 lewat 4 menit 30 detik WIB, Log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah terjadi
kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami.
Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5:86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blangpidi, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blangpidi ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini
belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari
Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papua Barat itu langsung menuju ke Kota Subu Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data.
Gempa berdasarkan unggahan akun resmi Info BMKG Wilayah 2, Info Gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5 lewat 4 menit 30 detik WIB, Log 5, 86 Lintang Selatan, 102,99 Bujur Timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo.
Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang inilah suasana di Kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang
yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer, namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut.
Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya. Meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun
gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Deiri sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Deiri ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Deiri dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Deiri juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, jadi Kabupaten Deiri sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km Tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km Tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman
13 km BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya. Karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut. Dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi. Dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini. Namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita. Dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh. Dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut.
Namun kita selalu harus waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang. Dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak menimbulkan tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Pak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Pak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal. Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di Kota Sidikalang sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blang Pidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah barat daya. Ya, jadi Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut.
Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG. Gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 4 10 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 5 86 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada paling yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer. Namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu
gempa juga sempat terasa di kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di Handphone Tribun Medan, gempa bumi juga terasa, tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi, gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan. Ya, ini kita berada di Jalan Sisingamaraja, Kota Sidikalang, tepatnya di depan kantor Bupati Dairi ya. Nah, ini merupakan kantor Bupati Dairi, dan juga inilah pusat kota ataupun alun-alun kota yang ada di Kota Sidikalang, dan saat ini kondisi juga sudah kembali normal pasca terjadinya gempa bumi tersebut. Ya, untuk pusatnya itu berada di Kabupaten Aceh Barat Daya ya, tepatnya di Blang Pidi, sekitar 20 di kedalaman kelautan 21 km ke arah barat daya. Dan menurut data dari BMKG, gempa bumi tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Namun berdasarkan informasi dari BMKG, sudah terjadi gempa susulan sebanyak 3 kali ya, dengan informasi terakhir, kekuatan terakhir itu mencapai 3,2 magnitudo. Dan ya, memang Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik awal terjadinya gempa, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Kabupaten Papak Barat ini merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh ya. Jadi dari Kabupaten Dairi itu ke Kabupaten Papak Barat itu langsung menuju ke Kota Subuh Salam, Provinsi Aceh. Nah, memang jarak dari Kota Sidikalang ini ke titik pusat gempa itu sekitar ratusan kilometer ya, dengan menempuh waktu perjalanan sekitar 6 jam. Namun gempa tersebut cukup terasa kuat di Kabupaten Dairi sendiri, dan juga banyak warga yang sempat panik dan keluar rumah. Namun karena gempa yang terjadi kurang lebih selama 10 detik itu akhirnya kembali normal.
Ya, tentu kita harapkan tidak kembali terjadinya gempa bumi susulan ya. Harus mengingat memang Kabupaten Dairi ini dan juga Kabupaten Papua Barat ini cukup berdekatan ya, ataupun merupakan salah satu kabupaten yang bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, sehingga jika terjadi gempa bumi yang berada di wilayah Aceh, maka Kabupaten Dairi dan juga Papua Barat ini merupakan lokasi yang paling terasa getarannya ataupun guncangannya. Ya, memang suasana di kota Sidikalang ini sendiri ya, yang memang cukup sepi dan juga sudah kembali normal pasca terjadi guncangan gempa yang terjadi kurang lebih sekitar 1 jam yang lalu ya. Dan tadi kita sudah berkeliling melihat situasi, tidak ada dampak kerusakan, dan juga tadi informasi dari BPBD Kabupaten Dairi juga belum ada dampak kerusakan. Nah, semoga kita harapkan tidak ada terjadi gempa susulan ya, dan juga tentunya tidak menimbulkan ataupun berpotensi terjadi tsunami. Ya, itu gempanya terjadi di daerah Blangpidi ya, Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, sekitar 21 km ke arah Barat Daya. Ya, dari Kabupaten Dairi sendiri ini merupakan salah satu kabupaten yang paling dekat yang ada di Sumatera Utara ya, yang paling dekat dengan titik terjadinya gempa bumi tersebut. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Melongwane, Sulawesi Utara, Sulut, pada Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan info BMKG, gempa bumi itu terjadi pada pukul 6.52 WITA. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,8 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 12 km barat laut Melongwane, Sulut. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 33 km. BMKG mengatakan bahwa informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah. Seiring kelengkapan data, berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG, gempa Mak 38, 11 Mei 2025 pukul 5:52:58 WIB, log 410 Lintang Utara, 126,62 bujur timur, 12 km barat laut Melongwane Sulut, kedalaman 33 km. BMKG. Gempa bumi terkini melanda di wilayah Tanggamus, Lampung Minggu, 11 Mei 2025, pagi. Berdasarkan BMKG Wilayah 2, gempa bumi itu terjadi pada pukul 5.04 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi yang melanda daerah tersebut yakni magnitudo 3,0 SR. Pusat gempa bumi berada di laut 98 km tenggara Enggano, Bengkulu. Kedalaman pusat gempa berada di kedalaman 13 km. BMKG menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami. Saran BMKG, hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi. Berikut data gempa berdasarkan unggahan akun resmi info BMKG Wilayah 2, info gempa Mak 30, 11 Mei 25 pukul 5:04:30 WIB, log 586 Lintang Selatan, 102,99 bujur timur, 98 km tenggara Enggano Bengkulu, kedalaman 13 km. BMKG. Ya, selamat sore Tribuners. Hari ini kita sedang berada di kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Ya, di sore yang
cukup cerah dan indah ini, beginilah suasana di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, di pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang terjadi di Aceh Barat Daya, tepatnya di Blang PD, Provinsi Aceh. Nah, Kabupaten Dairi sendiri merupakan salah satu kabupaten ataupun kota yang berada yang ada di Sumatera Utara yang paling dekat dengan titik lokasi gempa ya, karena memang Kabupaten Dairi sendiri ini berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh, tepatnya Kota Subu Salam. Nah, mengingat memang jarak antara Kota Sidikalang dengan Blang PD ini sekitar membutuhkan waktu sekitar 6 jam ataupun sekitar ratusan kilometer, namun gempa yang berkekuatan 6,2 magnitudo itu cukup sangat terasa di Kabupaten Dairi sendiri, di mana gempa tersebut terjadi pukul 16.00 WIB, dan gempa yang hanya terjadi dalam waktu 10 detik itu cukup menggoyangkan ataupun menggetarkan Kota Sidikalang. Nah, berdasarkan info dari BMKG ya, bahwasanya gempa sudah terjadi susulan sebanyak 3 kali, namun dengan intensitas yang cukup sedang, dan terakhir gempa tersebut terjadi dengan kekuatan 3,2 magnitudo. Nah, meskipun sudah cukup kecil ya, namun gempa tersebut juga tidak kembali terasa di Kabupaten Dairi, dan sejauh ini belum ada ya dampak dari 6,2 dampak dari gempa bumi tersebut, dan menurut laporan dari BPBD saat ini belum ada kerusakan ataupun hal-hal yang ditimbulkan dari bencana alam tersebut. Nah, ini saya sedang berada tepat di pusat Kota Sidikalang ya, tepatnya di Jalan Sisingamaraja, depan kantor Bupati Dairi, dan suasana di sini sudah normal kembali seperti biasanya, meskipun sekitar 40 menit yang lalu gempa juga sempat terasa di Kota Sidikalang ini, namun sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan dari gempa bumi tersebut. Nah, informasi juga di handphone Tribun Medan, gempa bumi juga tidak hanya terasa di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, juga terasa hingga ke Kota Medan, Simalungun, dan juga bahkan ke Deli Serdang ya, dan juga dengan kekuatan yang cukup menggoyangkan kita, dan semoga tidak terjadi gempa susulan yang bisa membahayakan ataupun bisa berdampak dari gempa bumi tersebut. Nah, beginilah suasana dari Kota Sidikalang sendiri ya, yang sudah kembali normal, di mana Kabupaten Dairi, Kota Sidikalang ini merupakan salah satu kabupaten yang cukup dekat dengan lokasi gempa bumi tersebut, khususnya di Sumatera Utara, karena memang Kabupaten Dairi dan juga Papak Barat itu berseberangan langsung ataupun bertetangga langsung dengan Provinsi Aceh, dan memang jarak tempuh dari Kota Sidikalang ini sekitar waktu 6 jam ya, 6 jam dari titik dari lokasi gempa bumi. Namun gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo ini cukup terasa di Kota Sidikalang. Nah, informasi juga yang kita dapat dari BMKG bahwasanya gempa bumi itu sudah kembali terjadi lagi gempa bumi susulan sebanyak 3 kali, dan dengan kekuatan terakhir itu 3,2 magnitudo. Nah, berdasarkan informasi dari BPBD Kabupaten Dairi, tidak ada kerusakan ataupun dampak dari bencana alam tersebut. Namun kita selalu waspada, diharapkan adanya terjadi gempa bumi susulan.